Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan materi kita tentang manajemen kinerja organisasi. Definisi dari manajemen kinerja adalah cara-cara melalui para manajer menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian, yaitu pendefinisian kinerja, pengukuran kinerja, dan pemberian umpan balik informasi kinerja atau apresiasi dari kinerja bagi orang yang bekerja. Ada 7 hal yang harus diperhatikan oleh sebuah organisasi dalam bentuk perusahaan atau institusi atau perguruan tinggi misalnya atau sekolah. Yang pertama, the practice of performance management. Jadi manajemen kinerja secara praktis, ya. Ada beberapa hal di sini yang harus diperhatikan oleh seorang manajer. Yang pertama, mengelola kinerja individu. Yang kedua, menentukan upah, gaji atau salary bagi pekerja. Yang ketiga, menyusun kebutuhan pengembangan individu atau pengembangan kapasitas dari seseorang secara bertahap sehingga dia menjadi penjenjang karir. Yang keempat, perencanaan suksesi ketika ada misalnya pegawai atau staf yang memasuki purna bakti atau pensiun sehingga tempatnya akan menjadi lowong, dan ini menjadi suksesi sehingga seorang manajer harus membuat perencanaan secara berlapis. Ketika ada yang pensiun, harus ada segera yang menggantinya atau level bawahnya yang dinaikkan mengisi posisi tersebut. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya adalah membuat prioritas pelatihan bagi para karyawan secara berjenjang, secara bertahap. Kemudian model organisasi dari manajemen kinerja, ya, tentu diawali dari strategi organisasional atau strategi perusahaan atau organisasi, ya. Yang kedua, harus melihat hasil-hasil yang objektif atau hasil-hasil yang secara faktual yang dihasilkan oleh organisasi itu. Kemudian yang ketiga, hambatan situasional secara eksternal maupun internal. Yang keempat adalah atribut individual atau atribut yang melengket pada seseorang, baik kaitannya dengan atribut keluarga, atribut di masyarakat dan sebagainya, yang pasti ada hubungannya dengan dia sebagai orang-orang yang bekerja di organisasi atau perusahaan. Keempat hal inilah yang mempengaruhi perilaku individu dari seorang karyawan, seorang pengurus, atau orang-orang yang bekerja di dalam sebuah institusi. Keempat ini, strategi organisasi, hasil objektif, hambatan, dan atribut dia secara individual. Kita lanjutkan pada poin yang kedua, ada process of performance management. Jadi ada 6 langkah dalam proses manajemen kinerja. Dan langkah yang pertama, mendefinisikan hasil-hasil kinerja kepada divisi dan departemen perusahaan sehingga mereka paham betul atau tupoksinya, yaitu tugas pokok dan fungsi setiap divisi dan departemen. Yang kedua, mengembangkan sasaran-sasaran perilaku dan tindakan-tindakan karyawan, ya, agar bisa meraih hasil-hasil, ya. Jadi mengembangkan sasaran atau perilaku atau pendampingan bagi para karyawan. Yang ketiga adalah memberikan dukungan atau support dan keberlangsungan pembahasan kinerja. Jadi selalu ada support dalam mendampingi para pekerja itu atau orang yang bekerja pada kita. Yang keempat, ada mengevaluasi kinerja, bagaimana kerjanya, apakah sudah sesuai dengan platform atau tupoksi atau renstra, ya.
Dan yang kelima, mengidentifikasi perbaikan-perbaikan dibutuhkan ketika ada hal yang telah diselesaikan atau dikerja tapi masih butuh perbaikan atau penyempurnaan. Dan yang terakhir adalah memberikan konsekuensi logis bagi hasil-hasil kinerja, ya, apresiasi atau bonus atau biasa kita katakan istilahkan awards, ya, hadiah, baik secara natura atau secara nilai, ya. Kalau natura dalam bentuk dana atau uang mungkin atau barang, adapun secara nilai mungkin sertifikat dan kenaikan jabatan mungkin dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah purposes of performance management, ya. Jadi mengcluster atau mengidentifikasi tujuan-tujuan dari manajemen kinerja. Ada 3 tujuan di sini secara garis besar, dan ini yang biasanya secara umum digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Tujuan strategi ini merupakan tujuan pertama di mana sistem manajemen kinerja harus menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan-tujuan organisasi. Ya. Untuk mencapai tujuan strategi ini, sistem yang ada haruslah fleksibel, karena tujuan dan strategi berubah hasil-hasil perilaku dan karakteristik karyawan biasanya perlu untuk berubah mengikutinya. Yang kedua adalah tujuan administratif. Organisasi-organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja dalam banyak keputusan administrasi seperti administrasi upah, kenaikan upah, promosi, pengakhiran kepemilikan, keputusan kerja, dan pengakuan kinerja individu. Kemudian yang ketiga, tujuan pengembangan, ya. Tujuan pengembangan merupakan tujuan ketiga dari manajemen kinerja, mengembangkan karyawan yang berkinerja efektif, ya, dan efisien dalam pekerjaannya. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah dia bekerja dengan platform, tupoksi, dan hasilnya luar biasa sesuai dengan platform. Ketika karyawan tidak berkinerja sebagaimana yang seharusnya dilakukan, manajemen kinerja berusaha untuk meningkatkan kinerja atau mengupgrade kinerja dari karyawan tersebut. Tapi kita lanjutkan bahwa ada sumber-sumber evaluasi kinerja yang perlu kita perhatikan dan menjadikan rujukan. Yang pertama, supervisor evaluation. Yang kedua, peer evaluation. Yang ketiga, self evaluation. Yang keempat, subordinate evaluation. Yang kelima, multi-sources evaluation. Yang keenam, team appraisals atau tim penilai. Kita lanjutkan. Kriteria-kriteria bagi sistem manajemen kinerja yang efektif, ya, saya sebutkan secara istilah saja, adapun penjelasannya bisa Anda baca sendiri. Yang pertama, direction sharing. Yang kedua, role clarification. Yang ketiga, goal setting and planning. Yang keempat, goal alignment. Yang kelima, developmental goal setting. Yang keenam, ongoing performance monitoring. Kemudian yang ketujuh, ongoing feedback. Yang delapan, coaching and support. Yang sembilan, performance assessment appraisal. Yang ke-10, rewards, recognition and compensation. Yang ke-11, workflow, process control and return on investment management. Ya. Ini yang silakan baca sendiri penjelasannya pada slide. Kemudian performance measures kriteria pengukuran kinerja. Ada strategic congruence, ya. Ada validitas, ada reliabilitas, ada acceptability, dan terakhir ada specificity. Ya, silakan dibaca juga definisinya dan saya sudah jelaskan pada pertemuan via Zoom yang lalu. Yang kelima, approach to measuring performance, pendekatan pengukuran kinerja. Ya, ada beberapa poin. Poin yang pertama, pendekatan perbandingan atau the comparative approach. Yang kedua, pendekatan atribut, the attribute approach. Ya. Yang ketiga adalah pendekatan perilaku atau the behavioral approach. Kemudian yang keempat,
peningkatan hasil-hasil, the results approach, dan yang terakhir peningkatan kualitas, the quality approach. Silahkan dibaca juga, sudah ada penjelasannya di slide. Kemudian choosing a sources for performance information, ya. Pemilihan sumber informasi utama bagi kinerja. Tentu yang pertama manajer, ya, yang tahu persis siapa yang dibawanya. Yang kedua teman sejawat atau teman yang sama-sama bekerja dalam satu divisi. Yang ketiga bawahan, orang-orang yang dipimpin. Diri sendiri, kita juga yang tahu persis bagaimana kinerja kita. Dan yang kelima konsumen, orang yang berinteraksi dengan kita, langganan kita misalnya, atau relasi kita, seperti itu. Kemudian the use of technology in performance management, penggunaan teknologi pada manajemen kinerja. Tentu di dunia beberapa catatan, beberapa pihak berpendapat bahwa sistem pelacakan elektronik kurang diperlukan dalam melacak dan memantau karyawan. Yang kedua, catatannya para manajer yang baik mengetahui apa yang sedang karyawan kerjakan di sistem elektronik. Sama kalau kita di Mahat secara IT online itu ketahuan siapa yang mengajar, siapa yang tidak mengajar, siapa yang hadir dari tulap, siapa yang tidak hadir, ya. Siapa yang sudah kumpul tugas, siapa yang belum, ya. Siapa yang hadir dalam perkuliahan dan tidak serius, hilang videonya dan seterusnya, itu terlacak di secara IT. Kemudian untuk menghindari potensi dampak negatif dari pemanfaatan elektronik, manajer berkomunikasi kepada karyawan dan menyampaikan bahwa mereka sementara dimonitoring. Kemudian pemantauan dapat digunakan sebagai cara bagi karyawan yang lebih berpengalaman. Kemudian kita masuk kepada poin yang ke-8, performance feedback atau feedback kinerja atau apresiasi dari kinerja atau umpan balik dari kinerja. Umpan balik harus diberikan secara teratur, bukan sekali setahun. Menciptakan konteks yang benar, menanyakan karyawan mengenai peringkatnya, mendorong bawahan untuk berpartisipasi, mengakui kinerja yang efektif, ya. Memfokuskan pada pemecahan masalah, ya. Memfokuskan umpan balik pada perilaku dan hasil. Meminimalkan kritikan kepada karyawan, harus banyak mensupport, ya. Kalaupun mengkritik hanya sifatnya umum dan tidak perlu disebutkan person dalam sebuah briefing atau dalam sebuah acara permusyawaratan. Sepakat pada tujuan khusus dan merancang suatu pertemuan. Kemudian yang terakhir, penyebab masalah kinerja ada teamwork, ya, yang tidak memiliki daya juang, evaluator yang tidak konsisten, hanya bernilai bagi karyawan yang terbaik, mendorong karyawan untuk mencapai tujuan jangka pendek, manajer memiliki kuasa yang mutlak, tidak mau menerima saran, terlalu subjektif, tidak objektif, prosedur sangat emosional secara mendalam.